sahabat satu pena, Bapak Ibu, rekan-rekan, senior, teman-teman, dan sahabat, dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa di Kamis malam secara virtual. Rutinitas kita sudah sejak beberapa tahun terakhir. Dan malam hari ini kita akan berbagi sesuatu hal yang berbeda. Kalau biasanya hanya dialog narasumber begitu ya, kita pada malam hari ini akan berbagi puisi. Di malam hari ini sudah banyak sebetulnya yang mendaftar untuk bisa berpartisipasi menyumbangkan ekspresinya melalui puisi. Tema kita pada malam hari ini adalah cinta Indonesia, cinta keberagaman. Apa yang menarik dari tema ini, Abang John? Oh iya, ini tema spesial pada bulan Oktober. Seperti kita tahu, Oktober itu tanggal 28 ada peristiwa yang sangat penting, 97 tahun yang lalu, yaitu Hmm. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu pernyataan dari pemuda Indonesia bahwa kita mempunyai bangsa satu, bangsa Indonesia, mempunyai tanah air satu, tanah air Indonesia, dan mempunyai bahasa kesatuan, mendukung bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Itu kalimat itu ditulis dalam bentuk puisi, puisi yang indah. Jadi tanah air kita ini dimulai dari sebuah puisi dan Hmm. berkembang sekarang. 3 tahun lagi sudah 100 tahun deklarasi itu diumumkan. Jadi sekarang menjelang 3 tahun, mumpung kita membaca puisi setiap bulan, kita awali peringatan itu dari sekarang dengan cinta, dengan topik seperti tadi disebutkan oleh Amel, cinta Indonesia, cinta keberagaman. Sebab Indonesia itu sangat beragam, banyak suku bangsa, Aha. banyak bahasa, dan banyak agama ya. Agama dan kepercayaan itu jumlahnya katanya sampai 1.000 atau berapa gitu. Saya juga tidak paham gitu. Nah, malam ini sudah tadi seperti Amel katakan, sudah banyak yang daftar dan sudah banyak juga yang datang, dan yang datang nih kelas kawakan semua ya. Selamat malam Dek Nong yang baru datang, ada Pak Akam, kemudian ada Ibu Fatin Hamama, ada Pak Hendri, Iya, kemudian ada mahasiswa bahasa, sastra dan bahasa, ada Mas Mas Akak. Lim ya. Dan juga Mas Gunoto, ini para sepuh. Bagi saya mereka ini adalah guru ya. Jadi selamat Iya, datang guru-guru saya. Begitu Amel. Tapi saya betul. akan pantun dulu Mel ya, satu ya. Boleh, silahkan. Kita siap-siap cakepnya ya. Ya, ini saya banyak siapin 30 pantun sebenarnya Mel. Aduh, ini satu sesi ya Bang Jan aja nih jadinya. Tapi iPad-nya nggak bisa dibuka. Ntar dulu deh, ambil dulu. Menyapa dulu deh, ada yang dari satu pena Yogyakarta, loh Mbak Asmaria, Mas Akaha juga ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung sudah barangkali sudah mendaftar semua, tapi kalaupun ada barangkali yang belum mendaftar sebelumnya dan ingin ikut berbagi puisi, boleh juga nanti tulis di kolom komentar bahwa belum mendaftar tapi ingin berbagi baca puisi. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Oh, oke, Amel saya bacakan ini ya Silakan Bang beberapa. Jon. Sedang. Jangan lupa cakepnya ya. Cakep. Belum ya. Siap, siap, Mm-mm. siap, Tiap siap, siap. pagi makan nasi. Ke. Cakep. Cakep. Lauknya ikan dari pindrang. Oi, Cakep. Tiap bulan baca puisi. Iya. Kita Cakep. dengan hati girang. Iya. Cie. Ya. Ya. Pindrang itu kampungnya. Eh, Iya. Iya, Ada ini lagi Bang Jon? satu lagi. Untuk pertama saya bacakan tiga pantun ya. Oke. Eh, siapkan sepotong terasi. Silakan Waduh. ambil dan bayar. Cakep. Siapa giliran yang baca puisi, silakan muncul di layar. Cakep. Nah, ini menjelang dibuka, saya juga baca pantun ini. Matahari panasnya sangat hot, Cakep. menemani siang menjadi pelita. Hari ini saya Cakep. jadi bos, menemani Amel yang jelita. Wis. Cakep. Silakan Amel.
Oke, baiklah tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung memanggilkan seorang tokoh yang akan membuka malam kita dengan membacakan puisi. Sudah hadir, Bapak Ibu juga boleh mulai standby di depan kamera, begitu ya. Kita panggil dari Kota Batu, Jawa Timur. Ada Mas AKH Taufan Aminuddin. Silakan Mas AKH. Oh, ada Pak Isbedi. Selamat datang Pak Isbedi. Ini kan, oh iya iya, iya Mbak Amel, udah bunyi, dengar suaranya? Sudah bunyi. Udah. Oh iya iya iya, soalnya di Kota Batu ini hujan ini. Baik, terima kasih. Langsung baca puisi aja. Kreatif harus bergerak. Karya AKH Taufan Aminuddin. Kreatif harus bergerak, sebab gerakan adalah hidup memancar, memberi warna, tata ruang, tegak, berdetak. Saling menerima gerak, memaknai hidup, sinergi saling menerima, kesejukan langkah. Lantas siapa berteriak di kehidupan redup, di balik jendela keangkuhan? Relawan belajar bergerak, semangatnya membara, tujuannya ibadah, biar hidup penuh berkah. Semangat lebih berharga daripada harga diri yang tertidur pulas. Semangat sepanjang masa. Satu pena, satu hati, satu jiwa, satu rasa. Kompak kebersamaan tergenggam erat, kuat. Kreatif harus bergerak. Sebab gerakan adalah hidup memancar, memberi warna, tata ruang, tegak, berdetak. Puisiku denyut nadiku, denyut nadi negeriku, puisiku getar kehidupanku, getar kehidupan negeriku. Kota Batu Wisata 11 Februari 2023. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Itu sudah puisi lama ya. Kebetulan temanya Iya, ada dalam dekat buku ya, ini, Pak KH ya. bantu buku ya. Mm-mm. Selamat datang, ini ada Kang Asep ini, Amel. Kita terhormat nih disamperin oleh Kang Asep. Kemudian juga Wawan Susetia sudah datang dan Mbak Miza Rahmatika Aini. Selanjutnya siapa, Amel? Amel di mute. Amel masih di mute. Nah, oke. Tadi Nah, aku tidak bisa menyalakan mic sendiri, mohon maaf. Oke, dari Kota Batu, Jawa Timur, kita akan bepergian ke Makassar. Sudah hadir dengan dengan kopiahnya yang menarik. Silakan, Mas Akam. Ya baik, terima kasih Mbak Amel, Mas John atas kesempatan ini. Izin memberikan sedikit catatan ya bahwa kita berharap kegiatan kita ini baca puisi tidak sekedar sebuah kegiatan internal, tapi kita berharap memiliki gaun keluar untuk menyadarkan anak-anak bangsa kita tentang menjaga bangsa kita. Eh, Puisi memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober karya saya, Akam Jayadi, dengan judul Kami Berbeda Karenanya Indonesia Ada. Di sebuah hari yang lahir dari semangat dan doa, 28 Oktober serupa fajar yang membelah kabut kebingungan zaman. Dari Surabaya, Jakarta, Makassar, hingga Minahasa, suara pemuda menyatu dalam bahasa yang belum sempurna, tapi memiliki getar iman dan cinta pada Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu. Kata mereka dengan dada penuh debu perjuangan.
namun mata yang menyala dengan keyakinan bahwa negeri ini bukan hanya tanah dan batas, melainkan pertautan jiwa-jiwa yang berbeda tapi bersaudara. Indonesia bukan sekedar nama di peta, tapi janji yang dijaga oleh keberagamaan. Di sini asan bertaut dengan lonceng gereja, kidung pujian bersanding dengan mantra leluhur, dan semua berbisik dalam bahasa kasih. Tuhan menciptakan kita berbeda agar kita saling mengenal, bukan saling meniadakan. Mereka yang dahulu bersumpah bukan hanya bersatu dalam bangsa, tapi juga dalam nilai kemanusiaan yang memeluk perbedaan. Sebab cinta Indonesia adalah cinta kepada keberagamaan, yang tidak memaksa seragam, tapi menyatukan dalam cinta yang sama, keadilan, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Kini 100 tahun sumpah itu semakin jauh dari kema aslinya. Kita melihat anak negeri berselisih tentang kebenaran Tuhan, tentang siapa yang paling beriman, tentang siapa yang paling pantas disebut Indonesia. Padahal di pundak pemuda dahulu, agama bukan pemisah, tapi cahaya yang menuntun arah. Apalah artinya Indonesia jika kehilangan cinta kepada sesama? Apalah gunanya bendera merah putih berkibar jika dalam dada kita berkibar bendera kebencian? Sumpah Pemuda adalah ikrar moral, bukan sekedar sejarah. Bahwa cinta tanah air berarti menjaga martabat manusia. Apapun keyakinannya, karena di hadapan Tuhan, yang membedakan kita hanyalah keikhlasan hati, bukan identitas suku dan agama. Hari ini, di tengah gegap teknologi dan kekuasaan yang makin rakus, kita diajak kembali membaca ulang sumpah itu dengan nurani baru. Bahwa Indonesia berdiri bukan karena keseragaman, tapi karena keberanian untuk menerima perbedaan. Cinta Indonesia adalah cinta kepada keragaman, cinta yang menolak kekerasan atas nama Tuhan, cinta yang mengulurkan tangan kepada yang berbeda, dan cinta yang menyalakan obor di hati pemuda hari ini agar Indonesia tetap rumah bagi semua. Mari wahai pemuda abad ke-21, berjanjilah kembali di depan cermin sejarah. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan satu cinta. Cinta Indonesia, cinta keberagaman. Sebab tanpa cinta itu, Indonesia hanya nama tanpa jiwa. Terima kasih Pak Amel, Pak John, mudah-mudahan Luar memberi biasa manfaat. ini Pak Terima kasih. Hakam. Kayaknya baru dibuat ini puisinya ya, sebab ada kata cinta Indonesia, cinta keberagaman. Iya, Artinya keren. dibuat Cinta untuk Indonesia bacaan harus sudah malam ada. ini. Tapi itu luar biasa ya, Amin, kita amin. mendengarkan dengan seksama. Banyak hikmah yang kita petik, banyak peringatan yang Pak Hakam sampaikan untuk pemuda di Amin, amin. zaman sekarang untuk kembali ke Sumpah Pemuda. Pak Hakam, saya beri hadiah dengan pantun. Yes, persis. Enak rendang. Banyak bumbu berbeda Cakep, suku bangsa. cakep, Wih, cakep, keren Bang Jo. cakep. Silakan Terima kasih. Amel, kita lanjut Amel. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Akam Jayadi. Di sini juga ada banyak sekali senior-senior yang luar biasa hadir. Saya secara spesifik mau menyapa dua orang, walaupun tanpa mengurangi rasa hormat begitu ya, karena Bapak Ibu juga sudah terdaftar, Kang Asep Herna dan Om Bud begitu ya, untuk juga baca puisi begitu ya. Oh, ada Mohon Om Bud ya? dipersiapkan. Nanti pokoknya akan kita tembak untuk baca puisi ya. Oke, selanjutnya dari Makassar kita akan ke Temanggung. Kita akan mengundang seorang wanita. Ada Mbak Wiwi Hartati. Mbak Wiwi, apa kabar? Gimana Kak? Tadi aku melihat Mbak Wiwi. Wiwi. Oke, nampaknya tidak ada ya. Mungkin terlempar kali ya. Kita langsung dulu lanjut. Temanggung tidak ada, kita ke Yogyakarta. Ada Mbak Asmaria. Selamat malam. Mbak Asmaria. Halo, Ya, selamat silakan. malam. Selamat malam, Eh, silakan dengan Selamat puisinya. malam. Suaranya jelas ya? Jelas, jelas. Ya. Baik, selamat malam untuk semuanya. Saya akan bacakan puisi ya.
dengan judul Negeri Bernama Kita. Negeri bernama kita. Dari Sabang sampai Merauke, angin membawa cerita tentang lidah-lidah yang menari di udara pagi. Bahasa berubah, namun maknanya sama rasa. Karena hati manusia tak bisa dibagi-bagi. Anak Jawa menanam padi di sawah berlumpur. Anak Bugis berlayar mencari ufuk harapan. Di antara mereka tak ada tembok yang hancur. Hanya ombak yang memeluk pantai persaudaraan. Di masjid, di pura, di gereja, di wihara, doa mengalun dalam bahasa yang berbeda. Namun langit tetap satu warnanya. Meneduhkan kepala siapa saja yang percaya. Suku-suku berdiri gagah seperti hutan tua. Akar mereka bersilang di tanah yang sama. Dari situlah tumbuh pohon bernama Indonesia. Yang daunnya teduh untuk semua warna jiwa. Kadang kita bertengkar karena lupa rupa. Padahal darah kita sama, merah dan hidup. Kemajemukan bukan luka, tapi cahaya yang menyapa. Menerangi langkah di jalan yang kerap terseret dan suruh. Berdirilah, wahai anak-anak Nusantara. Genggam tanganmu dengan tangan saudara lainnya. Negeri ini tak butuh seragam, tapi jiwa yang merdeka, yang menyebut kita dalam setiap hembusan angin. Yogyakarta, 21 Oktober 2025. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asmarina. Pantunnya Pak Bang Jun? Pantunnya lagi ketutup, bentar ya. Tabnya lagi ketutup nih. Nggak oke, terus dulu Amel. Oke, pergi ke gunung pagi hari. Di atas ada hujan petir. Terima kasih sudah berbagi puisi. Terima kasih juga yang sudah hadir. Terima kasih. Oke, dari mana tadi? Dari Yogyakarta kita ke Semarang, begitu ya. Sudah hadir bersama kita seorang sastrawan kenamaan, Sugunoto Sekari. Silakan Mas Jun. Mas Gun, sudah bisa kah menyalakan? Ya, itu bisa sekarang. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Dari barat ke timur. Di ujung barat hingga di ujung timur. Ribuan pulau terhampar. Suku bangsa dan bahasa beragam menghiasi Nusantara. Dari tarian tradisional hingga adat istiadat berbeda, semua terangkai dalam satu bingkai. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan abadi tersemat. Walau berbeda rupa, dalam hati tetap terikat. Merah putih, berkibar gagah, bendera persatuan,
menjaga keutuhan bangsa tanpa pamrih, tanpa sekat. Kita adalah satu. Kita adalah satu dalam satu nusa dan bangsa. Satu bahasa, bahasa Indonesia yang mempersatukan, mengikat hati dalam tulus ikhlas dan cinta untuk kejayaan Indonesia, kejayaan Nusantara selamanya. Semarang 2025. Terima kasih Mas John dan Mbak Amel. Oh, terima kasih. Ini Terima Amel kasih, Gubernur. Ya, sebenarnya ada pantunnya sebelum dibacakan, jadi telat ini. Jadi nggak apa-apa ya, anggap aja dulu dibacakan ya. boleh. Ke sawah membawa pacul, berjalan di Cakep. penantang jangan sendiri. Penyair Sulawesi telah muncul, giliran Jawa Tengah bersiap diri. Tapi udah selesai Waduh, bacanya. Terima kasih. orang Jawa Tengah sudah unjuk diri berarti sekarang. Iya, udah unjuk diri ya, giliran Jawa Tengah sudah unjuk diri. Wah, bener juga Amel. Kita lanjut Betul. Kita Amel. jalan-jalan ke Lampung yuk, Mas John. Oh, ke Lampung. Ya, silakan. Ini Ada pantunnya tidak nih? ada pausnya. Ada, tapi ya tidak berhubungan dengan Lampung kali ya. Pausnya nanti. Kalau paus itu gongnya begitu ya. Oh, Kita mulai gongnya. pemanasan dulu. Silakan yang Iya lain. dong. Kita mau mengundang Mbak Fitri Anggraini dari Lampung. Silakan Mbak Fitri. Ya, Terdengar suara saya? Oh, sangat jelas. jelas. Oh, Bisa didengar ya? Saya agak Zoom-nya ini ya, dekat-dekat. agak gema. Oh iya, Sorry. gema karena jadi gema. Di silent. Sebentar ya, mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi pun. Selamat malam Bang John, Mbak Amel dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Saya membacakan puisi karya saya ada dalam antologi puisi Menyulam Kata di Tanah Lada Penyair Perempuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sungai bagi perjalananku. Di mata ibu, kulihat sungai mengalir lembut, tidak hanyut. Di tubuhnya segala akan berenang, penuh tawa dan amat riang. Seperti sungai yang diceritakan dalam kitab suci. Ada susu, buah anggur, dan indahnya tumbuhan. Ibu, kau adalah sungai bagi perjalananku, adalah ombak bagi pelayaranku. Aku pun berlayar dari satu pulau ke lain pulau. Sampai di pantai tanpa ada badai. Aku selamat ibu, beri aku mantramu ibu, sungai bagi perjalananku. Dalam sungai di tubuhmu ibu, tak henti-henti aku berenang, ku kayuh perahuku, tapi berlayar ke tujuhmu ibu. Gedung Ratu, selalu kurindu, segala kuletakkan kedua tangan di dadaku di sini, ibu. Tulang Bawang 2024, terima kasih. Oh, terima kasih Mbak Fitri. Ini puisinya ada cinta ya, tapi keberagamannya tidak terasa. Tapi nggak apa ya, begitu. Ceritanya tentang apa sebenarnya nih Mbak Fitri? Proses kreatifnya ketika penyair perempuan Indonesia datang ke Lampung, kami berkunjung ke Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat itu
pemakaman ibu saya. Jadi saya melipir ketika kegiatan, Oh, saya melipir ke pemakaman, kemudian terciptalah Sungai bagi perjalananku, menceritakan tentang ibu. Oke, ini ada pantunnya nih Amel dikit ya. boleh dong. Terima Mohon izin, kasih. Amel. Ada rantang di balut pita, rantang Cakep. ditaruh di atas kursi. Adik Cakep. datang membawa cerita, cerita indah berbentuk puisi. Jadi Hai, cerita tentang ibunya dikemukakan dalam bentuk puisi. Terima kasih. keren. Cakep. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri Anggra ini. Saya seperti melihat mini teatrikal ya, walaupun hanya dalam layar visual. Keren banget. Aku suka. Siapa lagi? Abang John dari Lampung, kita pergi kemana? Ke mungkin nih ke Aceh Oh, kali ya, Agung. ibu dulu nih. Aceh dulu. Oh, Ah, boleh banget. Dari Lampung, kita kita ke ke Aceh ke ujung Deknong. satunya, ke Aceh. Yang sudah siap dengan bunga mawar di belakangnya. Silakan Kak Dek Nung Kemalawati. Belum bisa, Mbak? Sudah Oke, bisa. oke. Terima kasih. Senang sekali bisa ketemu semuanya. Mbak Fitri, selamat malam semuanya. Saya akan bacakan sebuah puisi yang saya tulis kayaknya sudah 2 tahun yang lalu ya. Saya baru lihat temanya ternyata saya nggak bisa buat puisi mendadak, jadi saya ambil puisi yang lama. Kisah seorang ibu di Suparna Bumi. Ini juga puisi tentang Indonesia. Seorang ibu di Suparna Bumi diamuk tuduh setelah sang putra dipanah mantra muda bercahaya. Padahal sungguh ia berada jauh dari riuh yang gumuk. Ia seperti ibu pertiwi yang tak ambil peduli anak-anaknya berebutan roti di meja undi. Ia tak mempersiapkan gelanggang bagi anak-anaknya bertarung. Saat mereka berlaga, ia tak terlihat di arena. Ia mengikuti dengan sekeranjang restu, seikat kembang doa yang wangi. Ia ingin melihat suarna bumi bergelimang surga. Binar matanya, senyum bibirnya masih seperti dulu. Saat pertama bertemu, saat perang caci maki menimpa jalan takdirnya. Seorang ibu kini diamuk tuduh oleh orang-orang yang riuh. Kata mereka, ambisinya membuat tiang-tiang kukuh kini rubuh. Banda Aceh 25 November 2023. Itu puisinya Amel, Mbak Dajo. Terima kasih kesempatannya. Mantap, mantap, Deknong. Deknong dan yang lain-lain yang mendaftar tidak pakai di type, Sorry ya, tolong sorry. nggak apa-apa, saya cuma kan, tolong dikirimi alamat dan ukuran kaosnya ya. Gampang tuh, Kita Najwa. Nggak usah produksi. dikirim, aman ketemu aja. Nggak, nanti kita kirimin kaos, maksudnya kaos ini Iya, nggak apa-apa kan saya masih di Jakarta. Saya masih lama di Jakarta. Jadi ukuran aman, kaosnya nggak usah saya nggak dikirim. tahu, Deknong. Ya aman di WA Aman ya, aja, oke. gampang ya. Oke. Tapi Makasih Deknong kesempatannya. Iya. kita kasih pantun juga, Amel ya. Oh iya, Sip. terima kasih. Kalau latar belakang ada mawar, saya Iya. pantunnya ada mawar Iya. panglatnya ya. Mawar indah bertangkai berduri, umur zaitun. Puisi indah Deknong sudah dibaca sendiri. Aku mah baca pantun beruntun saja. Terima kasih pantunnya, Dajon. Siapa lagi, Mbak? Keren. Terima kasih Kak Dekno. Ya, jadi buat Sama-sama. Bapak Ibu, sahabat satu pena barangkali yang baru bergabung begitu ya. Kita ada panggung baca puisi, sebetulnya sudah mendaftar lebih awal dan nanti setiap pembaca puisi akan mendapatkan kaos begitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftar dan nanti masih ada kesempatan untuk membaca, boleh menuliskan namanya di kolom komentar, nanti kita bisa
undang begitu ya, jika waktu yang masih ada. Terima kasih antusiasmenya. Kita sudah dari Aceh, kita mau menjelajah lagi ke mana ini? Ke Tulung Agung barangkali ya. Sudah ada Mas Wawan Susepya di sini. Mas Wawan, oke, tadi aku nampaknya melihat, Ada, nampaknya sudah tidak namanya ada, cuma ada belum ya. muncul. Mungkin sedang minum. Oke, Mas Wawan nampaknya belum hadir di depan kamera. Kita bergeser dulu kalau begitu. Kita kemana Mas? Ke Lampung lagi atau kemana nih Mas? Oh ya, boleh ke Lampung. Kita temui Lampung lagi ya? uh, yang apa namanya Paus ya. Iya. Salah satu penyair yang luar biasa. Julukannya adalah Paus Sastra dari Lampung. Kita boleh undang Mas Isbedi Setiawan. Mas Isbedi, apa kabar? Coba dibunyikan, bisa tidak? Mas Isbedi. Iya, Nah, iya, ada? ada dong. Ada, ya, siap-siap. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Satu Pena yang menyelenggarakan acara Bulan Bahasa ini. Saya baca puisi Seekor Burung dan Hairil. Seekor burung hinggap di kepala Hairil, menjelang matahari tenggelam. Barangkali cuma aku merasakan aduh dan rintih sebelum penyair itu dibawa ke bivak karet. Hujan dari mata orang-orang warnai langit yang hitam. Aku hanya punya kata-kata. Di antara peluru, pelabuhan kecil, kota tua, dan ciuman yang batuk. Katanya, lalu ditarik ke rumah sakit. Dari kamar sewa, berceceran buku. Kelak diterbangkan burung menyeberangi pulau dan benua. Burung itu kini datang, hinggap di kepala Hairil, mencari kata-kata untuk disantap. Di kota ini, apa yang bisa membuat kenyang? Segala sesuatu mahal dan lapar. Ucap burung-burung lain, menari-nari, meliu, dan Hairil mematung. Menyaksikan Jakarta kerap membara dan asap membumbung ke udara. Sudah tidak ada lagi puisi. Sudah tidak ada lagi puisi tanpa rayuan lagi. Sudah terjerat kini. Kematiannya tak perlu puisi. Kepala Hairil dihinggapi seekor burung ingin membangun rumah yang dulu belum punya. Barangkali hanya aku yang menyaksikan. Hairil menolak, tak ingin puisi-puisinya dipatuk, dan ia semakin derita. Mata berkabut, lidah keluh, tangan layu, dan para bung tak ada lagi yang menjaga. Sekarang, biarkan aku jaga taman ini sendiri dan sunyi, ditinggal kawan-kawan yang dulu menulis takdir bersama. Saatnya barangkali hanya burung mau singgah di kepala, karena tahu Hairil melindungi isinya ke dalam puisi-puisi, walau tetap sunyi. Jakarta, 13 September 2025. Wih, Terima kasih. luar Terima kasih biasa Mas ya. Isbedi. Puisinya baru tuh Mas John. Iya, dari tanggalnya ketahuan baru, tapi semangatnya tetap semangat lama yang berkobar-kobar yang tak pernah padam ya.
Saya sapa Keren. dulu Amel, makin banyak ini Ya, penyair yang datang. Saya bacakan satu pantun. Kapur dan daun sirih beli di Kuini. Daun cakep. sirih merah membuat tenang. Tuan dan puan telah hadir di sini. Kami sambut dengan hati senang. Wih, tentu kita menyambut sahabat satu pena dimanapun Iya, Pak Didi udah berada banyak yang begitu ya. datang, ini senang. Kita Lanjut Amel. merayakan dengan puisi pada malam hari ini. Oke, juga ada seorang penyair luar biasa dari Jakarta, Abang John. Seorang perempuan luar biasa. Kita mau mengundang Kak Fatin sama Mas. Oh, mantap. Kak Fatin. Silakan Kak Fatin. Oke. Kak Fatin. Oke, tadi itu ketutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Amel, terima kasih Dajon. Assalamualaikum Bapak Ibu, teman semua yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu malam ini. Sungguh senang sekali seperti reuni kita. Terima kasih Satu Pena yang sudah memfasilitasi panggung yang asik lah untuk memperingati 28 Oktober Sumpah Pemuda. Saya ingin membacakan puisinya kemana tadi? Karena di sini sinyal kurang bagus, hilang timbul. Mohon maaf. Bagus kok sekarang, sedang bagus ini Kak Fatin. Sedang bagus, oke. Saya akan membacakan puisi dengan judul Oh Puisi, Sumpah Pemuda. Oh Puisi. Kembang mekar yang tertusuk batang duri sendiri. Negeri kata-kata yang sibuk mengurus narasi. Kota-kota yang koma, api menjalar di mana-mana. Titik menjadi air mata mengalir di leher. Berupa darah membanjiri jalan-jalan. Membara, merah dan marah. Oh puisi, fakta menjadi fiksi direka dan dikemas. Segala drama dan tragedi hanya rima bagi petinggi. Kitab-kitab terbakar di dalam kepala mereka. Pustaka menjadi gudang, ditinggal dan dibiar. Sejarah berulang menjadi bait-bait yang diluputkan. Oh puisi, kalimat mana lagi yang tersembunyi? Bukankah sandiwara ini karusetra yang dipahat sepanjang abad dan zaman? Setengah orang-orang menutup mata, setengah orang-orang menjadi gila, setengahnya pura-pura menjadi dewa, menenangkan rusuh dengan keruh yang tak biasa. Oh puisi, tanah air dalam darah dan bahasa, bergerak ke tiang gantung menuju binasa. Huruf-huruf berserak keluh, terberai di tingkah penjara menjadi raja. Undang-undang dibuat longgar, mereka melenggang leluasa. Oh puisi, setengah ibu melepas anak-anaknya, memaksa menjadi penguasa dan menguburnya setengah lagi. Setengah ibu lain menangisi kubur-kubur yang tak bernama. Setengahnya setelah melepas anak-anaknya turun ke jalan. Setengahnya tak pulang, mati dan hilang. Tanah kaya raya
mencekik. Oh, puisi kering kerontang di halaman-halaman buku yang buram. Sejarah pahit bagai asap di belantara yang dibakar. Terluka membara menunggu datang hujan. Kemarau begitu panjang, sumur-sumur mandul. Benih tak tumbuh, tinggal tangkai layu mati sebelum membibit. Tahu puisi, rumput dan akar yang mati ranggas, tanah air dan bahasa yang bungkam, isu tak tersampaikan, gelap melebihi hitam tinta yang dituliskan. Oh, puisi, narasi negeri. Terima kasih. Luar biasa ya Amel, teman-teman baca puisi. Sebagian isinya adalah masih menggugat Indonesia, menggugat keindonesiaan, tapi masih ada yang semuanya berbau positif sebenarnya pada akhirnya, cuma belum menemui kondisi yang ideal. Jadi kita berbesar hati saja baca puisinya. Untuk Kak Fatin, inilah pantunnya ya. Jauh berjalan membawa Saya, kabar Dajon, naik saya tidak becak menggugat agar tak Dajon. nyasar. Dengarkan kawan Fatin dari Sumbar, baca puisi dengan hati besar. Cakep. Saya tidak menggugat siapa-siapa, Dajon. Saya menggugat puisi saja, Dajon. Oh iya, puisi juga bisa digugat. Giliran siapa sekarang, Amel? Ya, baik Kak. Terima kasih Kak Fatin. Atau ada satu kuis lagi mau dibacakan Kak Fatin? Sorry? Ada. Apa masih? Boleh. Tadi saya dititipin sama Bu Yundini mau baca puisinya Pak Husni Jamaludin. Nah, Bu Yundininya belum bisa hadir. Jadi saya bacakan puisinya Pak Husni, boleh? Boleh, ini boleh dua. Boleh buat Kak Fatin. Boleh, mewakili Bu Yundini begitu yang sudah juga daftar. Bu Yundini. Ya. Ini puisinya bapaknya Bu Yundini, Bapak Husni Jamaludin, penyair Mandar, yang kalau gelar beliau itu Panglima Puisi. Ya, Beliau sebentar Kak Fatin, tadi bagi yang lain, Bu Yundini sudah berjanji akan datang membacakan puisi, lalu tiba-tiba ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, lalu puisinya dibacakan oleh Kak Fatin. Ceritanya begitu. Oke. Baik, Dajon. Judul puisinya Buddha dalam Stupa. Buddha dalam stupa. Kuintip kau dalam stupa, kuraba lenganmu yang luka. Buddha, kita alangkah beda. Kau alangkah tentram dalam stupa, alangkah mantap dalam pengap. Duduk bersila yang khusyuk. Aku alangkah sangsi dalam berdiri di muka bumi. Alangkah khawatir dalam getir. Hidup sehari-hari alangkah gelisah dalam langkah ke arah entah. Langit kau rebut, bumi kau duduki, dengan damai dalam semadi. Langit dan bumi lebur menyatu dalam debur jantungmu, dalam utuh ruh dan tubuh. Langit aku rindu, langit biru terbentang jauh di atas sana. Bumi yang kuhuni, bumi yang tak kutahu peta urat nadinya. Langit tetap teka-teki di atas ubun-ubunku. Bumi tetap menggerutu di bawah telapak kakiku. Debar jantungku, deburnya sendiri, cemasnya sendiri, kurasakan sendiri karena pecah jiwa dan raga.
Di matamu bulan memancar bila malam terkapar. Di wajahmu muncul matahari ketika pagi menanti. Mataku adalah jendela dari sukma yang compang-camping. Wajahku adalah cuaca siang ketika matahari hilang. Adalah cuaca malam ketika bulan tak datang. Buddha, alangkah bedanya kita. Kau adalah batu. Batu yang diam, batu yang hening, batu yang semadi dalam stupa. Dalam diammu, dalam heningmu, dalam semadimu, seperti kau sindir. Sebab ku tahu dari mulutku telah mengalir beribu kata tanpa seputir makna. Sedang dari kau yang batu itu, yang diam itu, yang hening itu, yang semadi itu, dalam stupa itu, telah memberi beribu makna tanpa sebuah kata. Buddha, kita alangkah beda. Husni Jamaluddin. Terima kasih. Ibu Yundini. Membacakan mewakili Ibu Yundini, begitu yang sudah juga daftar lebih dulu. Luar biasa. Memang saya setuju Kak, pasti selalu keren kalau saya selalu membaca puisi. Iya, itu ada komentar begitu ya, Mel, dari Dek Nong. Di Patin Nah, Hamama puisi ini selalu penuh seluruh larut ke dalamnya. Keren. terima kasih. Saya mau menyampaikan Buddha dalam stupa ini ditulis oleh Bapak Husni Jamaluddin pada tanggal 25 Oktober tahun 1979. Oh. Amel belum lahir. Konteksnya adalah Sumpah Pemuda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik ya, Mel. Banyak masa lalu yang muncul. Betul. Paling tidak keresahan melalui puisi kita sampaikan kata dan rasa melalui puisi yang dibacakan. Bapak Ibu yang sudah bergabung juga, tadi sudah ada yang mendaftar baru di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktunya nanti kita undang untuk baca puisi. Oke, sekarang kita temanggung tadi yang sudah dipanggil tapi tidak hadir. Boleh izin kami mengundang Mas Wawan Suset. Iya, ya. Selamat malam, Mbak Amel dan Mas John. Saya akan membacakan puisi yang judulnya Semangat Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda, karya Wawan Susetya. Ketika harga diri bangsa telah diinjak-injak, ketika kedaulatan bangsa telah dirampas, ketika kemerdekaan telah direnggut, dan ketika harta kekayaan telah dibawa ke negeri Belanda oleh penjajah kolonialisme, maka bersatulah para pemuda Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, Jong Dayak, Jong Sunda, Jong Bugis, dan sebagainya, untuk menggelorakan semangat Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda itu, para pemuda membangkitkan jiwa dan rasa nasionalisme untuk melawan dan menentang penjajah, mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meluaskan usaha-usaha
untuk menggapai kemerdekaan bangsa Indonesia, menghilangkan rasa kedaerahan yang menjadi penghalang bagi rakyat Indonesia untuk mempersatukan Nusantara dan melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan para pemuda Indonesia. Para pemuda Nusantara pun berkumpul beraneka ragam agama-agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang tercermin dalam nafas Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangra. Semangat Sumpah Pemuda sebagai tonggak sejarah yang telah mengantarkan pada kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih Mas Amel dan Mas Jon. Ini kita kasih pantun kali ya, Mel. Cakep. Lanjut, Bang Jo. Oke, jalan-jalan ke Tanah Abang beli cawan. Singgah dulu di Menteng Dalam. Kasih bintang untuk si Mas Wawan. Puisinya bagus, bermakna dalam. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wawan. Kita lanjut ya, Mas. Lanjut. Ikan pucut, lanjut. Dari Temanggung kita coba mengundang dari mana lagi ya? Dari Sleman barangkali, Mas Acep Yoni. Nampaknya tadi saya sudah melihat. Mas Acep. Halo Mas Acep. Sudah bisa menyalakan. Halo ya, siap. Oh ya, ini Acep Yoni sudah muncul. Sudah. Silakan, Mas. Oke, salam sastra. Saya dari Yogyakarta kembali hadir malam ini untuk membacakan sebuah puisi. Singa muda. Malu aku jadi singa muda. Aumanku tak lagi menakutkan. Taringku tak kuat lagi menggigit. Malu aku jadi singa muda. Banyak rebahan daripada berburu. Banyak bermimpi daripada mengunyah. Awas, siapa mendekat, aku terkam. Jangan ketawa, aku bukan kucing. Terima kasih. Salam pemuda. Ini saya. Iya, harus dimaknai nih. Mas Acep, saya belum menangkap sepenuhnya, udah selesai. Tentang apa itu, Mas Acep? Ya, tentang pemuda yang kita sudah loyo, tidak lagi punya semangat. Oh begitu. Deskriptif seorang pemuda yang sudah loyo dan tak punya semangat ya. Keren. Iya. Metaforanya dengan itu, singa dan kucing tadi ya. Singa sudah menjadi kucing. Oke, Amel, siapa lagi, Mel? Terima kasih, Mas Acep. Sama-sama, terima kasih. Ya, di ruang virtual ini sebetulnya banyak sekali yang sudah hadir. Bapak Ibu yang barangkali belum mendaftar atau belum mengisi form, boleh juga nanti angkat tangan barangkali jika ingin baca puisi. Tadi saya sudah membuat beberapa link di kolom komentar, nanti akan kita undang. Boleh yang baru mention, baru mau diundang Kak, dari Jogja kita pergi ke Blitar, dari Kak Miza Rahmatika. Miza. Silakan. Ya, sebentar. Persiapan sedikit. Boleh. Boleh juga Bapak Ibu yang mau baca puisi mendadak. Tadi juga ada dari mana itu? PBSI. Boleh juga kalau mau baca puisi, Kak. Boleh banget. Sebaik cinta untuk Indonesia. Kepada Bung Karno. Ada air mata darah yang kuteteskan di pengharibaanmu.
Ada air mata darah yang kuteteskan ke pengharibaanmu. Ada air mata darah yang kuteteskan di pengharibaanmu. Ada air mata darah yang kuteteskan di pengharibaanmu. Ada bunga lili putih yang tumbuh semerbak di harummu, cintaku, Indonesia. Blitar, 25 Oktober 2025. Oh, wah. Terima kasih Kak Liza. Puisinya ini padat begitu ya Mas Jun ya. Iya, iya, iya. Oh, Saya kasih pantun ya, Amel. boleh. Turun hujan lebat, ambil daun pelepah. Berlindung dan menepi di pinggir agam. Pemuda berkumpul sambil bersumpah, sepakat tinggal di Indonesia yang beragam. Luar biasa, Abang John mantap. Kita pindah kemana nih, Mel? Ada Pak Paulus ya, ada Pak Budi, kemudian tadi ada Kang Asep. Iya. Oh ini Mel, satu lagi nih yang kita lupa ini, Mas Zim ya, Mas Zim. Ini nama di sini tulis Imtiazi. Dia siap dengan 2 posisi itu sebenarnya. Amel pilih yang mana yang duluan? Boleh, yang sudah on cam aja dulu ya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang lainnya, langsung kita mengundang Mas Imtiazi. Silakan Mas. Ya, sudah bisa kah? Iya. Oke, sudah bisa. Apakah suara Silakan. saya bisa didengar? Sudah, sekarang sudah bisa. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan membawakan puisi berjudul Buntu. Berawal dari kata buntu, otak dan pikiran membeku, hati dan rasa membatu, jemari menulis ragu, bersandarkan tembok keras di sudut kamar lantai atas. Ku melihat ke atas, adakah kata yang selaras? Kemana perginya nyanyian, kemana perginya tulisan, kemana perginya lukisan, kemana perginya imajinasi dalam pikiran. Sang waktu mulai menggerutu, semuanya bersembunyi di balik kata buntu. Malang 15 Mei 2025. Terima kasih. Oh, keren. Tadi di awalnya Mas Imtiazi mau baca 2 puisi, jadikah? Sudah di mute ya, coba kita lihat. Di mute ya. Iya. Boleh nanti kalau mau baca puisi lagi, nanti raise hand aja ya. Kita bergiliran. Biar kita semangatnya terus berkobar, Bang John. Ya, kalau gitu saya kasih pantun dulu ya buat ini ya, Mel. Oke, Mas Imtiazi nanti panggil lagi loh. Siap. Oke, ya. Batu akik dibungkus kaca. Batu kecubung banyak butiran. 1 puisi sudah dibaca. 1000 judul lagi menanti giliran. Dengan siapa sekarang, Mel? Kita langsung ke ini, Temanggung. Sudah tadi dipanggil di awal. Cuma nampaknya ada gangguan sinyal. Kita panggil lagi Kak Willy Hartati. Oh, Mbak Wiwi Hartati. Oke. Silakan. Terima kasih Kak Jo, Amel, luar biasa sekali baca puisinya, keren-keren Kak malam hari ini. Saya jadi insecure nih. Oke Kak Amel, Kak Jo, hari ini saya akan membacakan 2 puisi. Untuk yang pertama itu penyairnya dari Kak AKH Taufan Aminuddin, yang satunya nanti insya Allah dari saya pribadi. Janji Abadi, karya AKH Taufan Aminuddin.
Dalam gelora semangat, semua saling hening untuk berucap dan meyakini diri apa yang tersirat di bumi pertiwi. Semua saling memandang dengan penuh curiga apa yang ada di dalam benak, tak saling mengenal. Dalam pengakuan yang dalam, akhirnya terucap janji abadi itu melalui ungkapan naluri. Terjelma sebagai sumpah pemuda, sebagai janji sucimu yang penuh dengan perjuangan, titik kelahiranmu yang bermakna. 28 Oktober 1928 akan selalu dikenang dan dikenang bangsa Indonesia. Batu 1987, karya AKH Taufan Aminuddin. Boleh Kak, puisi yang kedua Kak? Yuk. Oke. Semua mengenggam dunia oleh Wiwi Hartati. Melompat ruang waktu jauh tinggi, teknologi abad berlari, menerobos cakrawala, menusuk segala lini. Sekarang jemari kanak belia hingga kaum manula semua menggenggam dunia. Saudaraku yang bijak dan berperi, Allah meridhoi kecanggihan teknologi, tercipta untuk kemaslahatan itu pasti, namun iblis bengis telah bersumpah akan kujerat manusia hingga akhir zaman. Saudaraku, kau pun tahu, tak mau setan ketinggalan zaman. Secanggih teknologi era digital ini, selembut udara dia mengendus bilik sisi kehidupan manusia. Bersarang di ponsel membakar nafsu dunia. Setan-setan gentayangan menghimpun teman. Ada yang mengalir mengumbar syahwat, ada yang menyebar kebencian, fitnah, hingga hoaks. Membalik pandangan mata manusia yang buruk ditampilkan lebih cantik, indah, menarik. Yang buruk ditampilkan lebih cantik, indah, menarik. Saudaraku yang arif memegang tongkat alif, tepis godaan iblis, stop hoax, larung semua ujaran kebencian, junjung tinggi hak asasi, kedepankan toleransi, bijak bermensos, arif berbagi informasi, berliterasi dengan nurani, bukan dengki caci maki. Tepanggung Oktober 2025. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak. Luar Keren. biasa. Ada yang nanya nih, emang penggemar Mas AKH ya? Bagus. Sampai baca puisinya Mas AKH, tapi keren banget pembawaannya ya. Tapi Mas AKH karyanya 2 kali tampil di sini ya. Tapi kaosnya tetap satu Iya ya, Kak. Kaos tetap satu. Kak Amel, Kak Jo itu luar biasa loh, pantunnya itu banyak banget, hebat Kak Jo. Hebat emang dia ini Mas. Karena disebut saya bacain satu lagi deh Mel. Tadinya saya mau skip yang ini. Jadi karena sudah banyak yang hadir, para tuan dan puan, saya bacakan satu pantun untuk menyapa kembali.
Kapur dan daun sirih beli di Queenie. Cakep. Cerah membuat tenang. Tuan dan Puan Cakep. telah hadir di sini. Kami sambut dengan hati senang. Keren. Terima Kita kasih pindah ya Bang kepada Jon. siapa nih, Amel? Oleh dari Kak Wi di Temanggung kita mau mengundang ini pakar hipnoterapi juga nih ya. Ada Kang Asep Herna. Pokoknya aku tembak untuk baca puisi. Iya itu, Kang Asep. Coba kita lihat. Kang Asep. Senyumnya udah datang itu. Udah, boleh di sini, di layar. Halo, Mbak Amel, Pak Jon. Ya, Kang Asep. Kumaha Mang? Damang, sehat. Kagum banget nih sama Pak Jon, pantun-pantunnya instan semua ya. Begitu lihat bunga mawar langsung ada pantun mawar. Ya, itu kebetulan instan kalau itu. Saat ini izinkan saya mau baca satu puisi saya ya yang ditulis 23 Februari 2020. Kebetulan temanya tentang Indonesia gitu. Oke, silakan. Aku bangga jadi orang Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia, Ma. Orang-orang yang berjiwa luhur dan sabar. Meski saat diiming-imingi paket internet super cepat, taunya selalu ngedet. Meski setiap kali beli barang-barang servis, taunya bokis. Garansi servis taunya bokis. Meski naik taksi, niatnya simpel, taunya dibikin muter. Meski asuransi yang di awal ramah, begitu klaim, sangat susah. Aku bangga jadi orang Indonesia, Ma. Mudah melupakan kesalahan orang dan penuh pengertian. Meski dijanjiin politisi yang bagus-bagus, malah ternyata tikus. Meski diajak bikin kebaikan, taunya dijebak bikin kerusuhan. Meski suaranya dibilang suara Tuhan, nyatanya cuma dijadiin barang dagangan. Aku bangga jadi orang Indonesia, Ma. Orang-orang yang begitu mudah memaafkan. Walau mau investasi malah dikibuli. Walau pengen punya rumah syar'i malah dikadali. Walau niat ibadah umroh malah dikecoh. Walau ingin ngaji malah disuruh meledakkan diri. Aku bangga jadi orang Indonesia, Ma. Orang-orang yang selalu gembira. Di tengah duka masih ada syukur dan canda. Di tengah derita masih bisa tertawa dan cerita. Begitu Pak Jon, Pak Amel, juga teman-teman. Biasa. Bangga pada orang Indonesia walaupun tingkahnya macam-macam ya. Saya juga bangga jadi orang Indonesia ini. Ini pantunnya tentang bangga orang Indonesia ini. Wah, keren. Saya bacakan ya, mohon izin. Lurus jalan ke arah Serua, berbelok jalan ke Pinang Siang. Semua orang Indonesia. Walaupun banyak yang menipu, banyak yang macam-macam dengan sifat negatifnya, tapi orang Indonesia elok rupa semuanya, Kang Asep. Betul banget. Ironis. Seru banget Kang Asep. Terima kasih banyak Kang Asep Herna. Terima kasih Mbak Mel, Pak Jon, dan teman-teman. Oke, Abang Jon. Ini Mel, Pak Budi Utomo. Ya, baik. Boleh Pak Budi Utomo. Tapi kan tadi baru laki-laki nih. Kita dengar suara perempuan dulu deh sebelum Pak Budi Utomo. Kita panggil yang cantik-cantik dulu nih. Sudah siap di layar kamera. Ada Mbak Tirta Nursari. Dulu ke Pak Budi ya. Silakan Mbak Tirta Nursari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Jon, Mbak Amel. Wah, teman-teman semuanya, Mbak Wiwi, Mas Budi, Pak Gun, dan semuanya saja. Malam ini agak minder saya. Waduh, kok semuanya keren semua gitu ya. Dan saya ini puisinya sore tadi begitu lihat langsung daftar gitu. Jadi saya mau baca puisinya Gusmus begitu ya. Bukan puisi saya sendiri kali ini. Halo, suara saya jelas ya? Halo?
Jelas banget. Oke, baik. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Sebuah puisi karya Gusmus. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, tapi kau memilihkan untukku segalanya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku berpikir, aku berpikir. Kau tuduh, aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bergerak, aku bergerak. Kau waspadai. Kau bilang, jangan banyak tingkah. Aku diam saja, kau tuduh, aku apatis. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip. Aku memegang prinsip. Kau tuduh, aku kaku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku toleran, aku toleran. Kau tuduh, aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bekerja, aku bekerja. Kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, tapi khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum. Kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin. Kau mencontohkan yang lain. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang, kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun. Aku membangun, kau merusakkannya. Aku kau suruh menabung. Aku menabung, kau menghabiskannya. Kau suruh aku menggarap sawah, sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, aku punya rumah. Kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri terus berucap, wallahu alam bisawab. Kau ini bagaimana? Aku kau suruh jujur. Aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar. Aku sabar, kau injak tengkukku. Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah, kupilih kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang, kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang, bicaralah. Aku bicara. Kau bilang, aku cerimis.
Kau bilang, kritiklah. Aku kritik, kau marah. Kau bilang, carikan alternatifnya. Aku kasih alternatif. Kau bilang, jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau tak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau makiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Terima kasih. Luar biasa. Abang John masih mute? Ya, luar Kasih pantun, biasa. Abang John. Ada nih pantun. Ini kaitannya dengan puisinya yang panjang ya. Saya bacakan pantunnya. Kalau ada kain panjang, sila padukan dengan kebaya. Kalau ada puisi panjang, sila bacakan dengan bergaya. Saya dapat Siap. gayanya ya. Terima kasih, Pak John. Oke. Boleh Jadi kita kita undang lagi. jadi Amel pada Pak Budi nih. Betul. Boleh kita undang Pak Budi Utomo. Tadi juga saya sudah bergabung dengan Pak Asep ya. Boleh. Pak Budi Utomo dulu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Amel, Pak John. Ya, makasih sama-sama. Maaf, baru masuk rumah langsung gabung. Maaf, baru masuk rumah langsung gabung nih. Ya, minder juga dengan terutama yang terakhir tadi sampai terseguk-seguk gitu ya. Baca puisinya bagus. Nah, ini saya baca puisi yang pertama mungkin judulnya Aku Tak Bisa Berkata-Kata Lagi. Karya Budi Utomo. Tentang negeriku kini, aku tak bisa berkata-kata lagi. Grobogan. Itu yang pertama. Itu hanya untuk mendapatkan kaos saja kayaknya. Saya senang yang pendek begini puisinya. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua agak panjang Mbak Amel, Pak John. Yep. Tapi tidak seperti yang dibacakan Mbak Tirta tadi. Saya bacanya Mbak Tirta bagus banget itu. Saya minder ini. Tapi saya coba mengikuti jejaknya. Tangis langit di atas rumahku. Karya Budi Utomo. Tak pernah kulihat lagi biru langit di atas rumahku. Ya. Nge-freeze. Waduh, saya sedang menikmati padahal nih. Oke. Ya, nampaknya ada gangguan sinyal ya, Bang Ya, John kayaknya ya. begitu ya. Baik. Sambil menunggu, kita cari yang lain, Amel. Boleh dong, ada banyak sekali. Sebelumnya mohon izin untuk mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sebelumnya belum mendaftar, begitu ya. Kalau tadi sudah baca puisi, boleh nanti kontak Kak Riri Aitung, begitu. Kak Riri yang membantu untuk mengadministrasikan dan mengirim kaosnya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di puisi pada malam hari ini berhak mendapatkan sebuah puisi. Mas Budi Utomo sudah kembali hadir. Budi Utomo, silakan. Wah, belum terdengar ya, Mas Budi ya. Coba kita cek. Oh, hilang lagi ya. Hilang lagi ya. Iya, Oke, baik. tidak muncul. Begitu kita mengundang yang lain dulu aja ya. Boleh kita undang. Ya, Bang Joni. Oh, Mas Anis. Tadi sudah bilang sekarang kembali lagi. Mas Anis
Sirawan. Iya, tadi kita berjanji untuk mengundang. Antusias banget nih sampai kirim puisinya di kolom komentar. Silakan Mas Ani. Halo, Mbak. Ya, boleh. Silakan baca Halo. puisinya. Iya, terdengar Mas. Wah, ini lagi ya suaranya ya. Silakan Mas Ani, dinyalakan lagi. Sudah dibuka itu, Mas Ani. Ya. Oh iya. Ya, selamat malam Mbak Amel, Mas Jomin. Selamat malam, Mas Hani. Saya akan langsung baca puisi aja ya, biar agak tingkat. Soalnya hampir jam 9 nih. Ya itulah. Puisi saya berjudul Indonesia Raya dan mercusuar perdamaian dunia. Seperti sepasang arwah dan jasad, tubuhku adalah Indonesia. Indonesia adalah rumah besar bagi inspirasi, inovasi, kreasi, motivasi, dan intuisi yang datang dari ruang sepi. Seperti sepasang arwah dan jasad, aku terjatuh cinta kepada Indonesia. Aku telah membangun kasih asmara dengan Indonesia. Aku selalu menjadi dokter penyembuh bagiku dengan obat-obat sejarah dalam ramuan puisi. Aku selalu menjadi polisi pengaman bagi niat-niat jahat yang bersemayam di dalam otak dan berandati. Hanya demi tubuh yang bernama Indonesia. Aku selalu berdoa bagi kesehatan tubuh setiap selesai subuh. Aku bermanfaat bagi diri dan semesta raya Indonesia untuk dunia. Seperti sepasang arwah, aku adalah arwah, tubuhku adalah Indonesia yang telah menikah dan beranak pinak. Mereka bernama keberagaman. Rasa cinta ini semakin dalam kamu. Wahai Indonesia dan keberagaman. Kata orang, keberagaman itu adalah anugerah dari Tuhan. Indah dan cantik, seksi dipandang, namun kadang pahit dirasakan. Karena pahit getir yang kandung dalam keberagaman itu kadang kita rasakan ketika hujan tidak adil menyerang bumi. Ketika para petani mengeluh tentang mahalnya bukan panen padi tak sesuai ekspektasi. Karena pahit getir yang terkandung dalam keberagaman itu, bukan tunas kecewa dan duka. Karena pahit getir yang terkandung dalam keberagaman itu selalu melahirkan anak-anak sungai air mata. Anak-anak sungai itu tulus menghanyutkan sampah mimpi, angan, dan harapan-harapan menuju samudra raya yang di tengahnya berdiri kokoh mercusuar perdamaian bagi dunia. Terima kasih Mas Jomin dan Mbak Amel. Ya, terima kasih Kak Mas Hani, cuma suaranya terputus-putus ya. Tapi semangatnya luar biasa, Mas Sangat Jo. luar biasa, suara terputus-putus. Bisa Mas Anies ceritakan nggak makna ininya ya, secara ringkas ya? Oh, Mas Anies.
Tadi kuisnya juga ada di kolom komentar, jadi Bapak Ibu yang mau baca kuisnya juga mau Oh, lihat sudah ada kuisnya. ya, Mel. Ya, oke. Nanti kita Ya, lihat di. sangat antusias dari tadi menggebu-gebu gitu ya, ingin join. Terima kasih Mas Anies atas antusiasmenya. Oke, saya mau mengundang Mbak Elvina dulu yang tadi sudah juga mendaftar di kolom komentar ya. Elvina. Halo. Oh, Mbak Elvina. Ya. Sudah? Sudah, silakan. Iya. Berbeda itu indah oleh Elvina. Negeriku penuh perbedaan. Satu kampung, beda dialeknya, beda budaya, beda keseniannya, beda suku, beda agama, unik makanannya. Toleransi berdiri teguh, menghormati kebebasan beragama, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, saling tolong-menolong dalam kehidupan, mengambil posisi di tengah, pastikan keseimbangan. Negeriku penuh perpaduan. Musola dan gereja damai berdampingan. Suku Minang, Mandailing, Batak, Jawa, Minahasa berbaur bersama, membangun jiwa bangsa, membentuk generasi emas. Indonesia cinta damai. Apapun perbedaan itu, kita diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika dan sumpah bangsa. Satu dalam tanah air, satu dalam bangsa, satu dalam bahasa. Indonesia. Jayalah Indonesiaku. Keberagaman membuat kita kuat. Mari berjalan bersama. Kita nikmati. Berbeda itu indah. Lubuk Sikaping, 23 Oktober 2025. Terima kasih Mbak Luar Elvina. biasa. Penggambaran tentang Indonesia yang beragam keren. Keren Mbak Elvina. Gitu. Bang Jun. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elvina. Sama-sama Mbak Amel dan John. Kami mau izin undang ada Pak Paulus di sini. Pak Paulus apakah bisa berbagi puisi? Senang sekali melihat Pak Paulus di ruang virtual ini. Mari Pak Paulus. Iya. Oke. Apakah sudah bisa dinyalakan Pak Paulus mic-nya? Ada juga Pak Anwar. Ya? Iya, pokoknya Pak Paulus silakan. puisi. Pak Oh, Paulus. halo. Iya, saya bukan pertama itu sejak bergabung dengan Satu Pena, saya mulai belajar mencintai sastra. Tapi sejatinya saya ini penikmat ya. Justru itu dari tadi saya rekam semua yang membaca puisi, saya rekam utuh untuk menikmati hasil karya sastra yang luar biasa.
Terima kasih satu pena hebat, Bang John, Nakame. Ini Opa sudah tua-tua ini, tapi begitu menikmati karya-karya sastra yang luar biasa. Itu sebabnya Suara Anak Negeri itu punya kolom khusus untuk sastra. Oh, Itu sejak bergabung dengan uh, Satu Pena dan semua karya sastra anak bangsa ini diupload di kolom sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra Inggris. Jadi kalau puisi error, zamannya SMP SMA itu pelajar, tapi kalau nulis yang agak error-error sedikit mungkin bisa. Tapi saya nikmati. Terima kasih Pak John, Nakame malam ini dari Papua betul-betul nikmati. Dan maaf saya kok off cam itu karena saya rekam semua yang baca. Terima kasih banyak anak bangsa yang punya kepedulian terhadap fenomena bangsa kita, tapi kita tetap satu untuk mencintai bangsa Indonesia dengan karya-karya yang luar biasa. Mungkin itu sedikit komentar saya, Nakame, Bang John. Kalau Satu Pena luar biasa. Mungkin banyak kali saya absen karena saya kuliah seperti Nakame, sambil belajar, sambil kuliah itu sebabnya orang kampung jadi harus banyak belajar nih. Makasih banyak Bang John, Terima Nakame. kasih Pak Paulus. Karena Biasa. Pak Paulus Salam sudah dari Papua. tadi saya juga membacakan pantun yang ada Papuanya itu ya, orang Papua keren oh, tadi itu ya. Sekarang saya kasih pantun yang lain nih buat Pak Paulus ya, oh. gitu. Nggak apa-apa ya, walaupun tidak baca puisi tapi dapat pantun. Daun salam beli di Cikini, pergi ke sana naik motor. Salam jumpa bertemu di sini, baca puisi di layar monitor. Mungkin di hari lain Pak Paulus tampil di monitor baca puisi. Terima kasih Siapa Pak lagi? Paulus. Ya, Kita tapi beralih. iseng aja. Tadi iseng aja mencolek bapak kita, bapak saya, Pak Paulus. Menggoda gitu ya untuk usil-usil baca puisi. Tapi terima kasih juga supportnya dari teman-teman Suara Anak Negeri. Jadi Bapak Ibu salah satu pena ini juga satu media yang support untuk menampilkan puisi-puisi Bapak Ibu begitu ya. Kalau mau di-share. Terima kasih Pak Paulus. Boleh. Tadi ada Pak Amir Putrabayu tapi sudah terlempar lagi langsung ya. Saya untuk saya tadi janji untuk kembali mengundang Mas Imtiazi ya. Boleh ya Bang Jan ya, mohon izin. Oh ya, yang kedua ya. Oke, silakan. Imtiazi. Baca puisi 2 kali, tapi sausnya tetap 1 ya Mas. Ya, jadi ini sebuah puisi yang berangkat dari apa ya? Kasus yang lumayan viral baru-baru ini. Judulnya Nasib Guru. Langsung saja. Nasib Guru karya Mas Klim. Kulihat Indonesia. Nasib gurunya memang nestapa. Tegas dianggap tak berperasaan. Kalem dinilai tak berpendirian. Setan dengan pendidikan. Tak peduli dengan adab dan etika. Pendisiplinan diteriaki penganiayaan. Mendisiplinkan dipolisikan. Apa memang harus dibenarkan? Atau memang sudah dinormalisasikan? Nasib guru sungguh nestapa. Upah tak seberapa, tapi resikonya tak pura-pura. Salah sedikit, bisa dipenjara. Dulu, guru pejuang pemberi ilmu, tapi sekarang
menjadi sarjana penanggung derita. Terima kasih. Dalam merespon situasi terkini tentang guru. Luar biasa ya, Bang. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Imtiazi. Bapak Ibu Terima tadi yang kasih. sudah membaca ini dan belum mendaftar sebelumnya boleh nanti menghubungi Mbak Riri Aiko begitu ya untuk pengiriman. Oke. Terima kasih Mas Imtiazi. Kita ke mana Bang Jun? Kita sekarang ini sebenarnya banyak ini yang mau kita dengarkan puisinya ya. Ada Om Bud ini. Kemudian ada Pak Hendri juga kita minta kalau Bapak bersedia. Siapa dulu nih Mel? Boleh. Mas Pak Hendri dulu dulu. kali ya. Om Bud nanti biasanya puisinya penutup, menggetarkan nanti tuh. Mas Hendri Cahyo masih ada di depan kamera kah? Kalau masih ada boleh menunjukkan sinyal-sinyal keberadaannya. Mas Hendri Nur Cahyo. Pak Hendri, silakan kalau berkenan membaca puisi. Kayaknya sedang jauh dari ini nih Mel. Dari Sambil menunggu Pak Hendri. Boleh dari kamera. dari kamera agak Boleh jauh. kita ke ini Mas. Yang tadi sebenarnya sudah diam-diam juga pengen menggebu-gebu baca puisi Mas Anik HT. Boleh Mas Jon? Oh iya, Anik, silakan Anik. Silakan Mas Anik. Terima kasih Bang Jon, Kak Amel. Saya coba baca puisi dari Pamulang. Judulnya Mantra Sunyi Pemuda. Kepada siapa? Kepada yang tak punya nama dalam prasasti. Kepada yang tak punya muka dalam patung. Kepada yang tak punya suara dalam pidato. Pahlawan, pahlawan, pahlawan. Hero zero, hero zero, hero zero. Angka 0 yang menopang angka 1. Bayangan yang menopang tubuh. Sunyi yang menopang suara. Kau yang tak tercatat. Kau yang tak terbaca. Kau yang tak terlihat. Namun ada. Di pelosok, di sudut, di ujung, di pinggir, di sana. Ada tangan-tangan muda menanam. Entah pohon, entah harapan, entah yang pasti akar menghujam dalam. Membungkuk, merawat, mengajari anak-anak di pulau-pulau yang tak terdaftar di peta. A, B, C, D, E. Abatasa, Jahaho. Membangun jembatan bambu di kampung terlupakan. Merawat si sakit di puskesmas terpencil. Memunguti sampah plastik yang datang entah dari mana. Bukan untuk viral. Bukan untuk likes. Bukan untuk kamera. Hanya untuk besok yang tak mungkin mereka lihat. Untuk anak cucu yang mungkin tak kenal nama mereka. Untuk udara yang tak bisa bilang terima kasih. Untuk tanah yang tak bisa kasih penghargaan. Untuk para penghuni istana yang menutup mata. Sepi. Kerja dalam sepi. Sepi yang berbuah. Sejarah tak mencatat. Catat apa? Sejarah tak menulis. Tulis siapa? Sejarah tak mengingat. Ingat mana? Tapi dengarkan. Tanah mengingat jejak kaki mereka. Air mengingat keringat mereka. Angin mengingat nafas mereka. Api mengingat semangat mereka. Tanah, air, api, angin. Sementara aku, pemuda, aku bingung. Bangsa ini mau kemana? Ke kiri, kanan, depan, belakang, atau diam di tempat sambil berputar-putar. Pusing. Mereka bilang kau generasi emas, tapi kasih cetakan yang berkarat. Mereka bilang kau harapan bangsa, tapi kasih jalan yang penuh lubang. Aku terjebak dalam kubangan kebingungan. Scrolling. Berita bohong atau benar?
Siapa yang benar? Benar, benar, benar. Siapa? Aku mau jalan. Tapi jalan mana? Inilah kidung untuk kalian. Pahlawan angka 0. 0, 0, 0. Tapi tanpa kalian, angka-angka besar jadi kosong. Kalian yang bangun subuh bersihkan sungai. Kalian yang bertahan jadi guru honorer bertahun-tahun. Kalian yang pulang kampung bawa ilmu dari kota. Kalian yang jaga hutan lawan pembalak liar. Dengan nyawa sebagai taruhan. Tanpa senjata selain tekad. Sejarah resmi tak kenal kalian. Tapi kalian adalah sejarah itu sendiri. Sejarah dengan huruf kecil. Sejarah yang ditulis pakai lumpur. Sejarah yang disimpan dalam biji-bijian. Sejarah yang dinyanyikan angin. Sumpah pemuda sejati. Bukan yang diucapkan keras-keras di gedung mewah. Sumpah pemuda sejati adalah bisikan hati di tengah malam. Besok aku akan coba lagi. Aku tak akan menyerah. Entah ada yang lihat atau tidak. Entah sejarah mencatat atau tidak. Aku tetap akan berbuat. Berbuat. Buat Indonesia, buat bumi, buat sesama, buat besok yang lebih baik. Kepada kalian pahlawan sunyi. Tak apa, namamu tak terukir di batu. Tubuhmu adalah ukiran itu sendiri. Tak apa kisahmu tak diceritakan. Hidupmu adalah cerita itu sendiri. Tak apa jasamu tak tercatat. Darahmu adalah tinta itu sendiri. Kalian adalah sumpah yang hidup. Kalian adalah pemuda yang sebenar pemuda. Kalian adalah Indonesia. Indonesia adalah kalian. Sunyi, sunyi, sunyi. Tapi sunyi yang bergetar. Sunyi yang bernyawa. Sunyi yang berbuah. Di sana, di pelosok dalam sepi. Kalian adalah api yang tak pernah padam. Tamat, tapi tak selesai. Seperti perjuangan itu sendiri. Pamulang 23 Oktober 2025. Terima kasih. Luar biasa ini Anik ini. Ada beberapa catatan yang saya dengar. Pertama, kata scrolling masuk puisi kayaknya baru pertama kali ini ya. Dari ada scrolling ya. Baru kali ini diksi scrolling itu masuk puisi. Yang kedua, saya kira Amel Anik peka sekali ya. Peka sekali terhadap lingkungannya, bisa menggambarkan keadaan batin nih, situasi batin pemuda Indonesia, rakyat Indonesia dengan baik dan dituangkan dalam bentuk puisi. Dan itu panjang, puisi yang baik. Terima kasih Anik. Thank you, sama-sama. Mas Anik, sejarah yang ditulis dengan huruf kecil. Keren banget gitu. Luar biasa ya. Oke, Abang John. Abang John barangkali baca puisi dong sekarang. Saya nggak siap, saya siapnya pantun Amel. Giliran Amel mestinya nih. Amel yang baca lah ya. Tunggu dong, Bang John, buat Mas Anik. Belum ada. Nggak ngasih pantun dulu nih. Oh, oke, baik. Oh, pantun buat Amel. Ayo, buat ini. Buat Anik nih ada pantun ya. Sorry. Karena isinya baik dan akan saya ingat-ingat, maka pantun yang saya bacakan yang ini. Simpan nasi di piring kaca. Teh hangat mengeluarkan rasa. Satu puisi telah Tuan baca, akan kuingat sampai esok lusa. Mantap. Jadi umurnya 2 hari ya? Esok lusa itu panjang. Nih, esok lusa itu bahasa Jawa ya, panjang. Oke. Thank you. Sudah menjelang penghujung waktu. Siapa lagi? Amel nih baca puisi ayo Amel. Oke deh, singkat aja ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian sedikit berbagi keresahan begitu ya melalui puisinya Khairil Anwar, prajurit jaga malam. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib waktu. Pemuda-pemuda yang lincah, yang tua-tua keras, bermata tajam. Mimpinya kemerdekaan bintang-bintangnya. Kepastian ada di sisiku selama menjaga daerah satu ini. Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam. Malam yang berwangi mimpi terlucut debu. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib waktu. Terima kasih. Wih, luar biasa. Amel saya hadiahkan satu pantun lah ini ya.
walaupun tidak terkait dengan tema yang Amel baca. Merah putih berkibar di udara. Baju gamis dipakai Pak Purbaya. Mari baca puisi dengan gembira. Cewek manis berkebaya melirik ke saya. Mantap. Ini Amel, Om Bud nih udah buka kamera tanda-tanda ini kan. Tanda-tanda akan membaca dan kebetulan waktu tinggal 4 menit, mungkin kita simpan buat penutup ya. Ada yang lain yang ingin kita undang membaca barangkali untuk sebelum Om Bud. Siapakah Oke, dia? jadi sebelum Om Bud. Siapa ya Bang John? Di sini ada nama misalnya Maya Oviva, itu belum membaca di sini ya. Kemudian ada Huri Isokwiki. Ya, ada juga Masya Firdaus. Halo, Kak Marsha, apa kabar? Kak Melisa Putri. Boleh Pak Ibu yang tadi di Kita panggil siapa, Mel? Amel hilang. Oke, karena Amel ini tidak mungkin dia terlempar sebentar. Saya panggilkan Pak Huri Isokwiki, ini Bapak atau Ibu ya, maaf. Apakah Pak Huri berkenan untuk membacakan satu puisi? Ampun, mohon maaf, saya terlempar. Ya. Ya. Pak Huri kayaknya tidak ada di tempat ini, Mbak. Atau Iya. Boleh kalau Bapak Ibu yang belum baca puisi, dinyalakan kameranya atau di raise hand supaya kita tahu bahwa masih ada yang ingin baca puisi, begitu ya, Mas John ya. ya, betul. Pak Budi Utomo barangkali tadi belum menyelesaikan puisinya. Oh, yang puisi kedua belum selesai ya tadi ya. Mungkin bisa lebih dipersingkat barangkali ya. Silakan Pak Budi Utomo. Oke. Bismillah. Tangis langit di atas rumahku. Karya Budi Utomo. Tak pernah kulihat lagi biru langit di atas rumahku. Ia disolek oleh tangan hati angkuh. Gunung-gunung tak lagi mengangkang tegak melindungi dan melayani kehidupan bumiku. Ia terebah tidur oleh nyawa jiwa rapuh. Seperti matang kering. Oke. Tampaknya kembali menghilang begitu ya. Oke, Bu. Abang John? Yep. Oke, kayaknya kita sudah berada di penghujung acara nih, Abang John. Iya, udah penghujung acara nih. Sudah pukul 1 menit menjelang pukul 9 ya. Itulah kalau begitu Gimana tadi kalau- banyak yang terpental lagi. Ke Om Bud kita? Ya, Om Bud sebagai penutup biasanya puisinya Ada gongnya. masa terakhir ini. Menopang. Saya tuh halo, bisa apakah suara saya bisa didengar? Sangat jelas. Oh, sangat jelas ya, alhamdulillah. Saya sebetulnya nggak siap bikin puisi ini, cuman tadi dia paksa-paksa sama Kang Asep nih, ayo. Oh, gue nyamar deh, gue nyamar. Ada saya nyamar. Ketahuan juga sama Amel. Ya udah, akhirnya saya terpaksa bikin puisi dadakan ya. Jadi kalau nggak bagus, mohon dimaafkan. Bisa dimulai ya? Yap, silakan. Karena ini dalam rangka Sumpah Pemuda, maka saya kasih judulnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku
bertumpah darah satu. Bukan darah tumpah karena bertarung dengan polisi. Bukan darah rakyat kecil yang mengering di jalan demi keadilan yang tak kunjung datang. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu. Bangsa yang bukan bermental bangsat. Bangsa yang mempunyai pemimpin jujur, anti korupsi, dan pada rakyat peduli. Meskipun kami tahu itu cuma mimpi. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbahasa satu. Bahasa cinta pada orang yang lain agama, bahasa cinta pada ras yang berbeda, bahasa cinta pada mereka yang berbeda warna. Bukan bahasa buzzer yang memproduksi hoax, bukan bahasa framing yang menebar fitnah, bukan bahasa yang menebar kebencian, tapi bahasa cinta yang senantiasa melingkupi negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Wow. Keren, keren, keren. Ada ini, bukan bahasa buzzer, Mas John. Kalau tadi ada scrolling di Mas Ani, kalau ini ada buzzer. Thank you banget, Om Bud. Thank you, sama-sama. Mas John masih di mute loh. Kita tahu sekarang bahwa Om Bud bisa dipaksa ya. Tadi dia dipaksa baca puisi, bikin puisi. Selanjutnya kita akan memaksa terus ya. Setiap ketemu kita paksa dia baca puisi. Tapi Amel ini ada, kita harus menyambut karena Bang Anwar Putra Bayu baru bergabung. Kita tanyakan apakah berkenan membacakan sebuah puisi. Boleh. Mana Kita Bang? tembak saja. Kita paksa juga seperti Om Bud. Mas Anwar, selamat malam. Pak Anwar Putra Bayu. Oke. Oh, belum ini nih. Ready kayaknya. Betul. Oke. Tadi yang puisi itu bisa diputar nggak ya, Mel? Yang dalam bentuk video dari Riri? Nah, itu dia. Siapa nih yang mau memutar? Nggak ada ya? Riri mana Riri? Riri bisa putarkan Riri? Kalau tidak ada, kita akhiri saja, Amel. Kebetulan sudah lebih dari 3 menit dari jam 9. Bagaimana, Amel? Kita akhiri saja. Boleh. Saya mengucapkan ya, baik Bapak Ibu sekalian sampai satu pena. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam ruang virtual kita saling berbagi puisi. Mohon maaf kalau ada yang ditembak baca puisi, tapi keren. Dan paling tidak kita sama-sama menggelorkan semangat kebangsaan. Terus sekali lagi kami ingatkan bagi yang sudah tadi membaca sendiri itu begitu ya, yang tadi masuk ke ruang virtual setiap Kamis malam minggu depan. Begitu Bang John? Nah, alamat dan ukuran kaosnya jangan lupa dikirimkan. So, kita akan memproduksi kaosnya sesuai dengan jumlah yang baca. Ya, jadi harus mengirim alamat dan ukuran kaosnya. Malam ini saya senang sekali. Banyak penyair yang datang, semua puisi yang dibacakan bagus, menggugah. Ada yang terkait dengan tema yang kita minta, dan ada juga tidak. Tapi yang tidak terkait tetap bagus, mendalam. Ada yang bikin puisinya mendadak dan bagus. Ada yang puisinya sudah disiapkan lama. Ada yang ditodong, langsung bikin puisi, dan puisinya keren gitu dari Om Bud. Sampai jumpa untuk webinar selanjutnya pekan depan, dan untuk baca puisi bulan depan dengan tema pahlawan saja. Kita tidak tambahkan pahlawan Indonesia. Ya, jadi pahlawan. Sampai jumpa.